Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi kasus-kasus khusus, yaitu kasus tidak seimbang, dengan mata kuliah program linear dengan dosen pengampu, asisprop, Mitra Piara, SPD, MSc. Nah, adapun anggota kelompok 5, yaitu yang pertama Lina, yang kedua Ahmad, yang ketiga Febri Listiana, yang keempat Saripah, dan yang kelima yaitu Syarisa Fitri. Nah, kita lanjut ke pembahasan tentang materi kasus-kasus khusus, yaitu kasus tidak seimbang yang akan dijelaskan oleh Febri Listiana. Kepada Febri Listiana kami persilahkan. Baik, saya Febri Listiana akan menjelaskan kasus tidak seimbang. Nah, apa sih itu kasus tidak seimbang? Pada umumnya, masalah transportasi adalah tak seimbang, di mana penawaran lebih besar daripada permintaan atau sebaliknya. Dalam kasus tak seimbang, metode solusi transportasi membutuhkan sedikit modifikasi, yaitu dengan menambahkan baris atau kolom dummy yang fungsinya menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Nah, lalu kasus tidak seimbang ini juga terjadi jika jumlah pekerja tidak sama dengan jumlah pekerjaan. Sebelum menggunakan algoritma penugasan, soal harus terlebih dahulu diseimbangkan dengan cara menambahkan sejumlah pekerja atau pekerjaan semu atau mana yang lebih sedikit hingga menjadi seimbang. Biaya pada sel semu sama dengan 0. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Febri Listiana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lina. Kepada Lina, kami persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari kasus tidak seimbang. Tabel 7.4 menunjukkan biaya yang harus dikeluarkan suatu perusahaan untuk mengalokasikan 4 orang pekerja pada 3 buah pekerjaan berbeda. Masing-masing pekerja bisa melakukan semua pekerjaan tersebut, tapi dengan biaya yang berbeda-beda. Isi tabel 7.4 yaitu pekerja 1 mengerjakan pekerjaan 1 dengan biaya 7. Pekerja 1 mengerjakan pekerjaan 2 dengan biaya 3. Pekerja 1 mengerjakan pekerjaan 3 dengan biaya 5. Pekerja 2 mengerjakan pekerjaan 1 dengan biaya 2. Pekerja 2 mengerjakan pekerjaan 2 dengan biaya 2. Pekerja 2 mengerjakan pekerjaan 3 dengan biaya 1. Pekerja 3 mengerjakan pekerjaan 1 dengan biaya 6. Pekerja 3 mengerjakan pekerjaan 2 dengan biaya 5. Pekerjaan 3 dengan biaya 3. Pekerja 4 mengerjakan pekerjaan 1 dengan biaya 3. Pekerja 4 mengerjakan pekerjaan 2 dengan biaya 4. Pekerja 4 mengerjakan pekerjaan 3 biaya 7. Siapa yang harus melakukan pekerjaan untuk meminimumkan biaya keseluruhan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang contoh soal dari kasus tidak seimbang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Lina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarisa Fitri. Kepada Syarisa Fitri, kami persilahkan. Baik, di sini saya Syarisa Fitri akan memberi penyelesaian dari contoh soal yang diberikan oleh Lina. Nah, karena jumlah pekerjaan lebih banyak dari pekerjaan, karena jumlah pekerja lebih banyak dari jumlah pekerjaan, maka tambahkan sebuah pekerjaan semu yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Tia, yaitu di sini kami akan menambah pekerjaan semu dengan pekerjaan 4, sehingga soal menjadi seimbang. Biaya pekerjaan 4 untuk semua pekerja sama dengan 0. Nah, ini juga sudah dijelaskan tadi sebelumnya oleh Tia. Hasilnya tampak pada tabel 7.5a.
Berikutnya, algoritma penugasan dapat diterapkan pada tabel 7.5a, elemen terkecil dalam tiap barisan sama dengan 0. Maka, pengurangan terhadap elemen terkecil tiap barisan tidak menghasilkan perubahan tabel. Elemen terkecil pada kolom 1, 2, 3, dan 4 masing-masing adalah 2, 2, 1, dan 0. Kurangkan semua elemen kolom 1 dengan 2, kolom 2 dengan 2, kolom 3 dengan 1, dan kolom 4 dengan 0. Didapat pada tabel 7.5b. Nah, di sini bisa dilihat pada tabel yang A, yaitu di mana tadi akan menambahkan pekerjaan semu pada pekerjaan 4. Bisa dilihat pada pekerjaan 4 itu, semua pekerjaan diisi dengan 0. Nah, itu tadi sesuai yang sudah dijelaskan oleh dia. Berikutnya, bisa dilihat elemen terkecil pada tiap barisan itu adalah 0. Nah, maka dari itu, elemen terkecil pada kolom 1, 2, 3, dan 4 masing-masing adalah 2, 2, 1, 0. Itu bisa dilihat pada baris kedua. 2, 2, 1, 0. Nah, maka dari itu, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan 4 itu dikurangkan dengan baris kedua, yaitu di mana kita kurangkan dulu baris pertama, kita kurangkan dengan baris kedua, yaitu 7 kurang 2 sama dengan 5, 3 kita kurangkan dengan 2 sama dengan 1, 5 kita kurangkan dengan 1 sama dengan 4, 0 kurang 0 sama dengan 0. Nah, baris 2 kita kurangi dengan baris 2. 2 dikurang 2, 0. 2 kurang 2, 0. 1 dikurang 1, 0. 0 dikurang 0, 0. Nah, selanjutnya baris ketiga kita kurangi dengan baris kedua. 6 kita kurangi dengan 2 hasilnya 4. 5 kita kurangi dengan 2 hasilnya 3. 3 kita kurangi dengan 1 hasilnya 2. 0 dikurang 0 hasilnya 0. Nah, selanjutnya itu pada tabel ke baris keempat kita kurangi dengan baris kedua. 3 kita kurangi dengan 2 hasilnya 1. 4 kita kurangi dengan 2 hasilnya 2. 7 kita kurangi dengan 1 hasilnya 6. Dan 0 kita kurangi dengan 0 hasilnya 0. Nah, hasil yang tadi bisa dilihat pada tabel 7.5b. Itulah hasil dari penyelesaian yang pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Seri Saputri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saripa. Kepada Saripa, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji optimalitas. Sebelumnya, pada kasus tidak seimbang ini kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, visible awal, itu sudah dijelaskan oleh Seri Savitri. Kemudian, langkah yang kedua ini adalah uji optimalitasnya. Jadi, jika sudah optimal, maka proses ini bisa dihentikan. Namun, jika belum optimal, maka kita akan lanjut ke tahap revisi tabel. Langsung saja uji optimalitas. Perlu diketahui bahwa setiap baris dan setiap kolom pada tabel sebelumnya bisa dibuka tabelnya ya. Perhatikan tabel 7.5b itu pasti mengandung elemen 0. Ya, bisa dilihat ya, baris kedua, baris kedua, kemudian kolom keempat. Itu mengandung elemen 0, di mana ini adalah kombinasi dari horizontal dan vertikal. Nah, ini tidak boleh terjadi secara diagonal. Sehingga tidak ada algoritma untuk menentukan apakah garis ini sudah merupakan garis yang jumlahnya paling kecil atau tidak. Maka kita harus melakukan penutupan agar bisa melakukan membuat garis vertikal dan horizontal sebanyak-banyaknya. Jadi bisa diperhatikan pada baris kedua kolom keempat itu sudah dicoret menggunakan garis. Oke. Sebentar. Kemudian
untuk elemen yang tidak ditutupi dengan 0 itu kita harus kurangkan dengan 1. Mengapa dengan 1? Karena elemen terkecil dari semua di situ yang tidak tertutupi adalah 1. Perhatikan pada pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3 angkanya 5, 1, 4, 4, 3, 2. Kemudian baris yang keempat ada 1, 2, 6. Nilai yang paling terkecil adalah 1. Sehingga semua angka itu harus dikurangkan dengan 1. Bisa dilihat pada tabel D, 7.5D. Jadi 5 dikurang 1 jadinya 4. 1 dikurang 1 jadinya 0. 4 dikurang 1 jadinya 3. Kemudian pada baris ketiga, 4 dikurang 1 jadinya 3. 3 dikurang 1 jadinya 2. 2 dikurang 1 jadinya 1. Kemudian baris keempat, 1 dikurang 1 jadinya 0, 2 dikurang 1 jadinya 1, 6 dikurang 1 hasilnya 5. Sedangkan pada baris kedua, kolom keempat, titik pertemuannya adalah 1. Titik pertemuannya itu adalah, nah ya benar ya bagian di situ. Itu harus kita tambahkan dengan 1. Jadi pada baris kedua, kolom keempat, titik pertemuannya adalah 1. Jadi untuk baris yang untuk elemen yang tidak tertutupi dengan 0 itu dikurang 1. Untuk elemen yang ditutupi itu harus ditambah dengan 1. Sehingga tabelnya menjadi pekerjaan yang 7.5 bagian D. Itu sudah optimal. Kenapa? Karena semuanya sudah ada memiliki nilai. Tidak ada yang elemennya semuanya 0. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saripah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pada slide ini, elemen anual yang tunggal terdapat pada baris 2, kolom 3, dan baris 3, kolom 4. Maka kedua sel ini dipilih, baris kedua dan kolom ketiga, serta baris ketiga dan kolom keempat, dihilangkan dari proses pemilihan berikutnya. Nah, dari sisa 0 yang belum terhasil, jelas bahwa alokasi yang dipilih adalah baris pertama, kolom kedua. Baris pertama yaitu ada 4, 0, 3, 0. Sedangkan kolom kedua itu ada 0, 0, 2, 1. Dan baris ke-1, baris keempat dan kolom ke-1. Baris keempat ada 0, 1, 5, 0. Sedangkan kolom ke-1 ada 4, 0, 3, 0. Nah, jadi alokasi optimalnya adalah pekerja 1 mengerjakan pekerjaan 2. Biaya sama dengan 3. Pekerjaan 2 mengerjakan pekerjaan 3. Biaya sama dengan 1. Pekerja 3 tidak mendapatkan pekerjaan, mengerjakan pekerjaan semu. Dan pekerjaan 4 mengerjakan pekerjaan 1. Biaya sama dengan 3. Total biaya sama dengan 3. 3 diperoleh dari pekerjaan 1. Sedangkan biaya 1 diperoleh dari pekerjaan 2. Sedangkan biaya 3 tidak mendapatkan pekerjaan. Maka total biayanya sama dengan 7. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin ini penyampaian dari kelompok 5. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya selaku moderator minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.